Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar sahabat Limirah dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Ferdi dan Indra di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Di balik tumpukan batu besar dan tanah yang menggumpal, mereka menemukan struktur batu besar menyerupai pintu masuk gua. Baik sahabat Limirah, tentunya mungkin sahabat Limirah kembali bertanya-tanya kenapa setelah beberapa kali kita melakukan perjalanan beberapa hari ke belakang sampai akhirnya kita kembali stay di ruangan ini ya teman-teman, karena seperti yang sahabat Limirah tahu bahwa kita pada saat hujan kan nggak mungkin ya melakukan perjalanan memaksakan diri untuk langsung ke lapangan ya, untuk ke lokasi ya. Kalian kita rehat, sekalian kita istirahat dulu karena kemarin kita benar-benar di push ya untuk melakukan perjalanan kembali, dan akhirnya ya cuaca juga yang menyarankan kita untuk beristirahat dan kembali mungkin kita bisa berbincang-bincang santai dengan sahabat Limirah dimanapun berada pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman, beberapa hari ini ikut terkejut dengan berita-berita yang berseliweran di media-media sosial. Mungkin sahabat Limirah pun tahu ya beritanya. Berita ini cukup menggemparkan dunia teman-teman, karena iya, langsung aja deh biar nggak penasaran, di tembok besar Cina teman-teman. Beritanya seperti apa sih? Ini dia beritanya teman-teman. Nah itu seperti yang sahabat Limirah udah lihat ya beritanya, pasti dong udah lihat ya. Jadi kemarin diberitakan bahwa tembok besar di Cina ini mengalami kelongsoran, sehingga ada sebuah bagian yang pada longsorannya itu ditemukan sebuah pintu menuju ke sebuah ruangan teman-teman. Yang menghebohkannya lagi, di ruangan ini ditemukan sebuah makam. Nah, makam ini diberitakan adalah makam seseorang nabi dari 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim, teman-teman. Terlihat di berita itu diperlihatkan ya reruntuhan makam, terus ada sebuah peti, entah itu batu tapi mirip peti. Di batu itu, di dinding batu itu, di dinding, aduh sorry gue agak-agak mampet nih. Di dinding batu itu dituliskan atau bertuliskan huruf Arab kuno ya, huruf Arab klasik. Katanya sih itu ada bahasa Ibraninya juga, dan di situ pun dicantumkan atau disebutkan sebuah nama dari seseorang yang bernama Zulkifli alaihissalam. Tentu penemuan ini pasti akan menghebohkan dunia ya, karena secara lokasi aja teman-teman, ini di Cina loh, tapi bisa sampai ditemukan makam seorang nabi. Yaudah kita langsung bahas aja secara singkat ya mengenai biografi Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam pada saat sebelum diangkat sebagai nabi, beliau memiliki nama yaitu Bashar ya. Nabi Zulkifli ini adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Zulkifli hidup sekitar tahun 1425 sebelum Masehi ya, di sekitar Damaskus teman-teman. Nah, ada satu kisah yang menceritakan bahwa Nabi Zulkifli ini hidup pada saat era kerajaan yang bernama Raja Ilyasa pada saat itu yang memimpin Bani Israel. Namun pada saat itu Raja Ilyasa membuat sayembara untuk menggantikan posisi beliau dengan syarat yaitu seorang yang mampu berpuasa pada saat siang hari dan beribadah pada saat malam hari. Dan salah satu syarat penting lainnya yaitu seseorang yang mau menggantikan posisi raja ini tidak boleh marah ya, harus sabar intinya. Setelah diumumkan, tidak ada satu orang pun yang sanggup dan mau menerima persyaratan itu, sampai akhirnya ada seseorang pemuda yang menyanggupi permintaan tersebut. Namun permintaan tersebut beberapa kali juga ditolak oleh Raja Ilyasa. Tapi terus si pemuda ini menyanggupi sayembara yang diumumkan oleh raja, sampai akhirnya diangkatlah pemuda yang bernama Bashar ini menjadi seorang raja dan dijuluki yaitu Zulkifli, yang artinya orang yang menepati janji teman-teman. Nah, Nabi Zulkifli juga
pernah diriwayatkan itu pernah diganggu oleh setan secara langsung ya. Nabi Zulkifli itu pada saat itu digoda oleh setan, yang mana setan ini bertujuan untuk supaya membuat Nabi Zulkifli marah ya. Namun usaha setan ini sia-sia karena Nabi Zulkifli ini terkenal dengan kesabarannya, teman-teman. Perlu diketahui juga umat Nabi Zulkifli alaihissalam ini adalah umat yang termasuk umurnya itu panjang ya. Jadi pada saat itu Nabi Zulkifli akan memerintahkan perang ya pada saat itu, namun permintaan dari umatnya yaitu memohon agar mau melakukan perang tapi mohon untuk dipanjangkan umur terlebih dahulu, sehingga pada saat itu Nabi Zulkifli langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampainya doa itu dikabulkan dan akhirnya umat Nabi Zulkifli tercatat sebagai umat Nabi yang memiliki umur yang sangat panjang, teman-teman. Itu sepintas dari kisah Nabi Zulkifli. Bagi sahabat Lemirah yang mengetahui kisah lebih lengkap tentang perjalanan hidup Nabi Zulkifli, silahkan langsung tulis di kolom komentar, teman-teman. Kembali kita akan membahas tentang kejadian longsor di tembok besar China. Ada salah satu berita yang menyebutkan bahwa longsor itu terjadi di daerah provinsi Hebei di Cina, teman-teman. Dan ada juga berita yang menyebutkan bahwa longsor itu terjadi di daerah Xinjiang, Tiongkok ya, teman-teman. Namun anehnya nih teman-teman, selain adanya tulisan atau ornamen Arab di makam yang ada di longsoran tembok besar Cina itu, satu lagi keanehan yang terjadi adalah tidak satupun berita resmi di Cina yang menyebutkan atau yang mengklarifikasi bahwa benar adanya tentang penemuan makam Nabi Zulkifli itu, teman-teman. Sampai akhirnya saya pun mencoba mencari di googling lah, teman-teman. Kita coba googling, tidak ada satupun berita yang menyebutkan bahwa benar telah terjadi longsor sehingga ditemukan sebuah makam. Dan hanya ada satu berita yang yang menjelaskan bahwa memang benar ada terjadi longsor, tapi itu kalau tidak salah tahun 2022 beritanya. Pada saat itu karena terjadi sebuah gempa, teman-teman. Jadi kalau misalkan berita yang memberitakan bahwa telah terjadi longsor di tahun 2025 sampai ditemukannya makam seorang nabi, saya belum menemukan. Buat teman-teman atau sahabat Lemirah yang bisa menemukan berita yang sebenarnya mengenai penemuan makam ini, boleh langsung tulis di kolom komentar. Namun sahabat Lemirah, di balik berita yang berseliweran, yang beredar tentang penemuan makam ini, bagi kami sih ada satu hikmah. Hikmahnya apa? Kita mau mengulas atau membaca kisah dari salah satu nabi, yang mana salah satu nabi ini adalah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui oleh kita sebagai umat muslim. Ya, anggap saja itu sebagai hikmah dengan munculnya kembali berita yang masih perlu diteliti dan diklarifikasi kebenarannya, teman-teman. Jadi itu dia beritanya, teman-teman. Bagaimana menurut sahabat Lemirah dimanapun berada mengenai tentang pemberitaan penemuan makam dari Nabi Zulkifli alaihissalam ini? Yang mempunyai masukan, tanggapan ataupun pandangan mengenai berita ini, silakan langsung tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini pada segmen ngobrol santai di ruangan ini, teman-teman, sambil menunggu cuaca mudah-mudahan besok cerah. Insya Allah besok cerah, kita akan kembali melakukan perjalanan. Teman-teman bisa ikuti terus perjalanan kami ya, bisa stay terus, bisa temenin kami. Kita ngebolang lagi ya, kita menelusuri perjalanan-perjalanan yang penuh akan tentang kisah-kisah bersejarah, teman-teman. Itu saja, kita langsung pamit mohon undur diri, kita langsung istirahat. Saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Ikuti terus perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemirah. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.